Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membagikan resep bandeng dimasak asam ya. Kalau orang Surabaya bilangnya dia masak asam-asam gitu, pemirsa. Tapi kategorinya sebenarnya ini adalah sup ikan juga, pemirsa. Mungkin di daerah Anda menyebutnya apa, nanti bisa eh, sebagai penukar informasi, saling tukar informasi, bisa taruh di komen di kolom komentar ya pemirsa ya. Kalau di Surabaya ini adalah saya masak asam-asam atau sup versi Surabaya ya. Di sini bahan dasarnya otomatis pasti bandeng ya, terutama yang enak buat sup ikan itu adalah atau asam-asam bandeng ini yang ukurannya paling enggak satu ekornya itu 1 kilo kurang lebihnya, setidaknya 1 kilo 1 ekor pemirsa, karena lebih enak aja dimakan dan dagingnya lebih tebal daripada yang kecil-kecil. Durinya susah untuk misahinnya saat kita makan nanti. Semakin besar bandengnya semakin bagus. Dan ciri bandeng itu yang gemuk atau yang bagus selain segarnya itu, terus dagingnya membal. Ciri bandeng itu gemuk adalah di bagian perutnya itu ada lemaknya begini pemirsa. Tuh. Ada lapisan lemaknya ini. Nah, itu ciri bandengnya gemuk pemirsa. Ini tadi sudah saya bersihin dan cuci, tinggal masak. Untuk bumbu-bumbunya itu saya menggunakan, nanti ini tomat bisa dimasukkan belakangan karena otomatis dia gampang gampang sekali matangnya ya daripada yang lain, dan lebih lebih enak dia belakangan, lebih fresh gitu. Dan ini kita kasih daun jeruk, bawang merah, bawang putih, kunyit pemirsa. Di sini saya memang untuk sup ikan ala Surabaya ini, asam-asam bandeng ini memang eh, kunyit ini sebagai penetralisir bau amis ya, selain juga rasa dan aroma. Dan di sini ini bisa di skip, mungkin kalau di anggota keluarga kita ada yang punya anak kecil. Eh, di sini nanti apa, cabai rawit hijau, sebenarnya nggak harus cabai rawit hijau, bisa cabai rawit merah. Saya sebenarnya lebih suka ke cabai rawit merah, tapi karena tadi pas beli antara yang merah sama yang hijau, banyakan hijaunya dan yang merah nanti buat sambal, maka nanti saya masukkan saya pakai yang hijau. Dan ini nanti tidak saya iris pemirsa, biar anggota keluarga yang lain yang tidak suka pedas bisa menikmati juga ya lauknya. Karena kalau yang pedas kan tinggal ambil beberapa, nanti kita becek atau kita hancurkan di piring kita, kasih kuah. Nah, kemudian eh, asam ya, asam mentah ini pemirsa. Ini bahan utamanya ini. Selain rasa juga bisa aromanya segar dan penghilang bau amis juga pemirsa. Dan ini sebagai pelengkap sup ikan itu tadi atau asam-asam bandeng, yaitu daun bawang sama kol atau kubis ya pemirsa ya. Oke pemirsa, langsung kita eksekusi aja. Sebenarnya untuk ini bisa diiris, tapi bisa juga hanya dilukain begini pemirsa. Nah, hanya dirobek aja biar aromanya lebih gampang keluar untuk daun jeruknya.
kita slice seperti biasa aja, dirajang begitu pemirsa ya, diiris. Beda ya kalau dirajang itu dicop namanya, dia lebih halus dari slice ya. Mungkin pernah dengar saya di daerah lain kayaknya ada yang istilahnya itu cemplung, cemplung iya, cemplung pemirsa. Menurut saya ini kategorinya adalah sup ikan. Bawangnya kecil-kecil pemirsa, agak susah motongnya. Ini kategorinya kalau restoran atau rumah makan ya, kategorinya adalah clear soup. Kan ada konsom soup, clear soup. Nah, ini termasuk dalam clear soup. Nah, untuk kunyit pemirsa, biar tip ya, biar tidak mengotori atau nodanya tidak membekas di cutting board atau telanan ya, bisa dimasukkan ke plastik terlebih dahulu. Nah, ini tidak saya slice atau tidak saya potong, tapi hanya dimemarkan aja pemirsa. Kalau misalnya ini istilahnya, nah bisa dikeprekin begitu pemirsa. Oh begini. Sudah cukup pemirsa. Kalau langsung kita slice atau kita potong di sini atau kita geprek di sini, meninggalkan noda. Susah kalau di cutting board nempelnya kunyit. Tuh kalau di plastik aja begini pemirsa. Geprek. Ini juga kita geprek. Kebangetan pemirsa. Sebenarnya asal kebuka aja sih kulitnya.
belakangan, tapi saya slash juga. Kalau udah istilahnya udah matang malahan baru cemplungin untuk tomatnya. Bisa pakai tomat yang hijau ya, tomat yang masih muda ya pemirsa ya, lebih seger rasa asemnya. Ini nanti bisa belakangan ya pemirsa ya masukinnya, kalau udah mau matang baru cemplungin. Untuk penyedapnya saya biasa pakai penyedap kaldu ayam pemirsa. Baik, kita lanjutkan ke proses memasak ya pemirsa ya. Kita didihkan airnya kurang lebihnya 1,5 atau 2 liter air tergantung kebutuhan, tapi di sini saya makainya 1,5 liter pemirsa, karena berbanding dengan bandengnya tadi yang 1 kilo ya, 1 ekor kurang lebihnya, ini 1 kilo, ini lumayan besar. Dan karena saya lebih suka rempah-rempahnya atau bumbunya ini aromanya itu keluar pemirsa, saya lebih suka memasukkan yang bumbunya ini duluan pemirsa, terutama untuk asamnya ya, biar aromanya keluar. Soalnya kalau di istilahnya direbus seperti ini, kalau untuk ikan itu dia lebih cepat lebih cepat matang pemirsa, nggak boleh lama-lama. Bukan nggak boleh lama-lama ya, sebaiknya jangan terlalu lama untuk memasak ikan, karena ikan beda sama ayam ataupun daging, dia lebih cepat matang. Nah, setelah kurang lebihnya 5 menit, ini pemirsa dari posisi mendidih ya, 5 menit begitu baru saya masukkan bandengnya pemirsa.
bahan-bahan lainnya pemirsa ya, kita masukin. Untuk tomatnya belakangan pemirsa ya, belakangan aja biar kesannya seger, lebih seger aja. Soalnya ini gampang mateng dan hancur lembek. Kita kita masukkan kaldu ayamnya 2 saset, saya pemirsa pakai 2 saset. Kalau kurang kan gampang tinggal nasi. Gula pasir untuk penyedapnya pemirsa ya, 1 sendok teh aja. Garam setengah sendok teh. Ini bisa juga namanya sup ikan bandeng, bisa kalau ya itu tadi, kalau orang Jawa, orang Surabaya bilangnya asem-asem bandeng pemirsa. Kalau di daerah pemirsa sekalian apa namanya? Saya tidak menggunakan penyedap di sini pemirsa. Jarang sekali saya menggunakan penyedap. Penyedap atau vicin ya pemirsa ya. Paling ya saya pakainya itu tadi kaldu ayam. Nah, kuahnya itu agak kekuningan begitu pemirsa. Agak kekuningan, soft light tapi light ya. Kuningnya nggak banget ya. Ini aromanya seger banget pemirsa. Kita cobain ya. Sudah cukup ternyata pemirsa dengan 2 saset kaldu kaldu ayam tadi. Ini kalau saya untuk ikan itu, saya pakai durasinya itu kurang lebihnya 5 menit pemirsa. Bagi saya cukup kalau ikan itu 5 menit sudah matang. Setelah itu kita masukkan daun bawang dan kolnya pemirsa, kubis ya. Kita masukkan.
Untuk kubis dan ininya hanya perlu mendidih aja, asal mendidih biar kesan rasa dan ini tampilannya itu fresh pemirsa, seger banget pemirsa. Nah setelah mendidih pemirsa, baru terakhiran tomatnya pemirsa ya. Nah setelah tomat masuk sudah selesai pemirsa, tinggal kita hidangkan. Tip masak ikan itu jangan terlalu lama pemirsa, apalagi ikannya yang fresh, jangan terlalu lama biar protein dan nutrisinya tidak banyak berkurang pemirsa ya. Demikian resep sup ikan bandeng atau asem-asem bandeng untuk orang Surabaya bilang. Demikian pemirsa, terima kasih atas support dan dukungannya untuk pemirsa semua. Semoga saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya pemirsa. Karena tanpa dukungan pemirsa semua, channel saya tidak akan berkembang. Terima kasih pemirsa atas like, komen, dan subscribe-nya yang belum subscribe. Akhirul kalam, semoga sup ikan ini menjadi salah satu alternatif buat menu keluarga pemirsa semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.